Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Arif Firmansyah. Nama saya Bagus Hayu Atalah. Saya Wahyu Baskara. Baik, di sini kita akan membahas materi bab 3, yaitu tentang membangun argumen dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, serta esensi dan urgensi Pancasila sebagai kajian sejarah. Sebelumnya kita masuk ke dalam materi pertama, yaitu tentang pengertian Pancasila. Teman-teman di sini sudah pasti tahu apa itu pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang berarti 5 asas atau 5 prinsip. Nah, kelima dasar atau prinsip tersebut telah menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara untuk seluruh rakyat Indonesia. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Setelah Soekarno menggali kembali nilai luhur budaya Indonesia pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945. Dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tegaknya nilai-nilai Pancasila yang diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Berikutnya kita akan membahas materi topik utama kita, yaitu 1. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4 sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4 pada masa pemerintah era reformasi. Ada kecenderungan para penguasa tidak respect terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3 atau MPRS atau 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memangku jabatan 5 tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan Presiden seharusnya dilakukan periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Kemudian materi yang berikutnya yaitu esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofi Groensley dan Weltan Caung. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara berdasarkan filosofi Groensley karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, menurut Weltan Caung, mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Selanjutnya, yang kedua, urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu dalam angka 48,4% responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7%-nya salah menyebut sila-sila Pancasila. Lebih parah lagi, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Selain data tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut. Pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain. Penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu. Melemahnya pemahaman dan
pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu, Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia, atau yang bisa disebut dengan The Founding Father. Kemudian yang kedua, nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Kemudian yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal berikut. Yang pertama itu, betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua itu, betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dari dan digali dari nilai-nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Kemudian yang terakhir itu 4. Kemukakan argumen Anda tentang Pancasila sebagai pilihan terbaik bangsa Indonesia. Baik, jadi kesimpulan dari materi bab 3 ini adalah Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Pancasila. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan filsafat kenegaraan. Betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, adat istiadat, dan kebudayaan. Adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia.